Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafia Rohanti. Saya ingin menjelaskan tentang presentasi hari ini, yaitu desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, yang keempat metode analisis data. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Skala interval atau Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator jadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert memiliki contoh, yaitu pertama sangat setuju berarti sangat positif, setuju berarti positif, ragu-ragu berarti negatif, tidak setuju berarti sangat negatif, sangat tidak setuju. Atau selalu berarti sangat baik, sering berarti baik, kadang-kadang berarti tidak baik, tidak pernah berarti sangat tidak baik. Skala Likert memiliki skor, yaitu sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. Setuju, sering, atau positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju, tidak pernah berarti diberi skor 1. Skala Guttman, skala di pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna, kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya yaitu hitam dan putih, cup big 4, dan cup non big 4, pria wanita, departemen akuntansi, dan departemen pemasaran. 4. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Contohnya itu berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya yaitu ROA, sama dengan laba bersih dibagi aset utuh. Populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pembalian sampel. Secara statistik, teknik sampling sebagai gambar berikut. Teknik sampling. Yang pertama itu probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi semua unsur. Setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, yang dikatakan sampel sampling atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila
populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan beserta secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu bersetara. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi setara tetapi kurang proporsional. Misal, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMK 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel, karena kedua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat itu cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Non-probability sampling merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih untuk menjadi sampel. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu dari urutan 1 sampai dengan urutan nomor 100. Pengambilan sampel yaitu diurutkan dari nomor ganjilnya saja, genap saja, atau kelipatan dan bilangan tertentu. Misalnya kelipatan bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil dari sebagian sampel adalah dari nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah quota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11. Penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel dikumpulkan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. Yang C, sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dibandingkan orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian dengan sampel pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi akan diberi sampel. Adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data
lain terkumpul. Analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul. Kegiatan analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metodologi penelitian atau analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik iterasional, yang meliputi statistik parametris serta statistik non-parametris. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang digunakan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi apabila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila penelitian hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi. Hanya perlu diketahui bahwa analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jika secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi secara tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut dengan statistik indikatif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil berlakukan. Statistik inferensial sering juga disebut statistik indikatif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
yang disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diibaratkan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut dengan statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Statistik parametris. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal.